Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Resurrection Christian Church di Los Angeles. Saya Hari Lee, Gembala Sidang. Hari ini, hari Minggu, tanggal 11 Agustus tahun 2024, saya akan membahas sebuah topik yang saya beri judul Terbelenggu Sekalipun Merdeka. Mari kita awali terlebih dahulu dengan doa. Bapa, kami berterima kasih atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuntun hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu yang saat kami lakukan memerdekakan kami. Berbicara kepada kami Tuhan, kami memilih untuk membuka pintu hati kami selebar-lebarnya untuk menerima kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami. Terpuji Engkau, kami bersyukur saat kami menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Kejadian, pasal yang ketiga, ayat yang ke-15. Kejadian 3, ayat yang ke-15 yang akan saya bacakan untuk kita sekalian. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini firman ini disampaikan oleh Tuhan, Allah Bapa itu, saat manusia jatuh di dalam dosa dengan memakan buah dari pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat, yang sekalipun telah dilarang, tapi dilanggar terlebih dahulu oleh Hawa dan kemudian Adam. Ya, ini awalnya firman ini muncul di Taman Eden. Nah, ayat-ayat berikutnya yang ingin saya bagikan untuk kita sekalian, kita baca terlebih dahulu dan kemudian kita akan bahas firman Tuhan. Yesaya 61 ayat yang pertama. Roh Tuhan ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Galatia 5 ayat yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Satu ayat lagi. Yohanes 8 ayat 32. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saya akan mulai terlebih dahulu dengan sebuah ilustrasi. Pada November tahun 2001, banyak orang di seluruh dunia bersukacita ketika 8 orang tawanan dibebaskan setelah 3 bulan mengalami ketegangan karena ditawan di Afghanistan. Mereka telah dituntut karena menyebarkan ajaran Kristiani. Pada saat itu, hukuman untuk kesalahan pewartaan firman Tuhan atau memberitakan iman Kristiani, hukumannya adalah hukuman mati pada saat itu. Setelah bebas, mereka menuju jalanan dan disambut oleh pelukan dan tepuk tangan. Ketika tiba di Pakistan dari Afghanistan, mereka pun disambut dengan hangat dan meriah. Kemudian ketika mereka kembali ke Texas, diadakan perayaan yang sangat meriah di gereja asal 2 tawanan di antara mereka, yakni Dana Curry dan Heather Mercer. Anggota-anggota gereja yang ikut berdoa semalaman suntuk bergabung bersama staf gereja untuk bersukacita. Pendeta mengangkat tangan dan berseru, "Terima kasih Tuhan." Ketika saya membaca berita mengenai pembebasan tawanan-tawanan itu, saya teringat pada kebebasan lebih besar yang dapat kita alami, yaitu kebebasan dari dosa. Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita dibebaskan dari hukuman dan ikatan dosa. Tertulis dalam Roma 6 ayat 6 dan ayat 23. Malaikat-malaikat Allah akan bersukacita
dan penghuni surga akan bergembira. Berkat penebusan tidak dapat diukur. Ketika orang-orang Kristiani mendengar bahwa seseorang dibebaskan dari dosa, kita bersukacita. Malaikat di surga pun bersukacita jika ada seorang diselamatkan. Pujian adalah bahasa dari pendosa yang telah dibebaskan. Mereka yang telah dibebaskan, ucapan syukur mengalir keluar dari hati mereka, keluar dari mulut mereka. Nah, Kejadian 3 ayat 15, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, berbicara tentang tanggapan langsung Tuhan terhadap tipu daya ular dan ketidaktaatan Adam dan Hawa. Allah mengucapkan kutukan kepada mereka masing-masing, serta kepada generasi-generasi setelah mereka. Termasuk kita yang hidup hari ini sebagai keturunan Adam. Kejadian 3 ayat 15 juga berbicara tentang reaksi cinta kasih Tuhan terhadap manusia yang terpedaya oleh tipu muslihat iblis dan hidup dalam konsekuensi dosa. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa, bukan hanya jumlah hari manusia hidup di dunia ini terukur, artinya manusia suatu saat akan meninggalkan dunia yang fana ini, manusia juga akan mati dalam dosa. Mereka akan mati dalam dosa mereka dan hidup terpisah untuk selamanya dari hadirat Allah di neraka. Karena upah dosa adalah maut. Untuk inilah Allah mengutus hambanya Nabi Yesaya untuk memberitakan bahwa Allah peduli terhadap kesengsaraan manusia yang disebabkan dosa ini. Karena Allah peduli, Ia mengutus putra tunggalnya, Yesus Kristus, datang dalam wujud manusia. The God-man, Allah manusia, untuk mati membayar upah dosa manusia yang percaya kepadanya, kepada Yesus Kristus. Sehingga mereka yang percaya kepada Yesus Kristus tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Karena upah dosa mereka ditanggungkan sepenuhnya kepada Yesus Kristus yang mencurahkan darahnya di kayu salib untuk membayar upah dosa tersebut. Inilah kemerdekaan yang sesungguhnya itu, yang dikerjakan oleh Yesus Kristus di kayu salib, dan yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam Galatia 5, ayat yang pertama tadi. Dalam ayat sebelumnya, yaitu dalam Kejadian 3 ayat 14, Allah memulai kutukannya kepada ular dan setan yang mengambil bentuk tubuh ular. Dalam ayat ini kutukan difokuskan sepenuhnya kepada setan. Allah berjanji untuk menjadikan setan dan perempuan itu musuh. Bahkan keturunan mereka atau benih mereka akan tetap menjadi musuh sepanjang semua generasi. Termasuk kita yang hidup pada hari ini. Keturunan Hawa tentu saja mencakup seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini, yang lahir dari satu generasi ke generasi berikutnya hingga hari ini, hingga saat ini. Namun siapakah keturunan setan? Tidak mungkin ini merujuk kepada anak-anak biologis iblis yang sebenarnya. Karena iblis tidak mempunyai keturunan. Nah, keturunan setan mungkin mencakup semua malaikat yang jatuh dan menjadi setan, iblis, yang mengikutinya. Ini pasti mencakup manusia-manusia yang percaya dan mempraktekkan kebohongannya. Yesus yang menegur para pemimpin agama Yahudi pada waktu itu yang tertulis dalam Yohanes 8 ayat 44 berkata, "Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia, maksudnya iblis, berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta." Jadi keturunan iblis itu adalah orang yang berada di luar Kristus, di mana iblis menjadi bapaknya. Dan semua malaikat yang jatuh di dalam dosa yang menjadi pengikut Lucifer ini. Ini anak-anaknya iblis. Kutukan atau nubuat terakhir dari Allah kepada ular
adalah bahwa keturunan perempuan itu, maksudnya Yesus Kristus, akan meremukkan kepala setan. Dan setan akan meremukkan tumitnya. Sarjana Alkitab melihat keturunan perempuan sebagai rujukan kepada Kristus, anak Allah. Dan juga semua orang percaya sebagai satu kesatuan gereja Tuhan. Setan akan menimbulkan kesengsaraan kepada Kristus dengan meremukkan tumitnya. Tetapi Kristus akan memperoleh kemenangan akhir atas umat manusia. Karena kepala iblis diremukkan, dihancurkan. Mereka yang ada di dalam Kristus akan merayakan kemenangan bersama Kristus untuk selamanya. Inti dari kutukan Allah atas setan adalah ia telah menjadi musuh umat manusia sejak awal. Ya, iblis tidak akan pernah dapat dipercaya. Ia adalah bapa segala pembohong. Kalau ia berkata bohong, itu berasal dari hatinya. Itu memang bahasanya dia, bahasa bohong. Seperti yang ditulis dalam 1 Petrus 5 ayat ke-8, bahwa iblis ini tidak pernah dapat dipercaya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Mencari siapa? Orang yang dapat ditelannya. Artinya tidak semua orang dapat ditelan iblis. Orang yang lengah itulah yang dapat ditelan oleh iblis. Karena itu Alkitab mengatakan kepada kita sadar dan berjaga-jagalah. Karena dia mencari orang yang lengah. Karena itu kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah dan mengenakannya kepada kita, sadar akan keberadaan iblis yang terus mengintai keberadaan kita. Kita harus waspada. Waspada di dalam doa. Waspada di dalam mempersiapkan diri kita melalui puji dan sembah. Melalui mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kita siap menghadapi taktik dan strategi daripada iblis yang berusaha menerkam kita ini. Saat kita tahu dan mengerti bahwa Kristus telah memerdekakan kita seutuhnya dari kutuk dosa, namun banyak orang percaya yang tidak berdiri teguh dan menikmati kemerdekaan yang diberikan oleh Kristus. Tapi justru mereka kembali, sekalipun mereka merdeka, mereka kembali kepada kuk perhambaan dosa. Galatia 5 yang pertama. Jadi merdeka. Betul, karena Kristus telah memerdekakan kita. Namun di dalam kemerdekaan itu, sekalipun merdeka, orang itu tetap terikat, terbelenggu. Mereka kembali kepada masa lampau mereka. Mereka terikat oleh apa yang tadinya mengikat mereka, dibebaskan oleh Kristus, dan sekarang terikat kembali atas dasar pilihan mereka. Mereka mengetahui kebenaran firman Tuhan, tetapi mereka tetap terikat akan pola hidup masa lampau mereka. Mereka menghafalkan dan mengerti. You will come to know the truth, and the truth will set you free. Engkau akan mengenal kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Banyak orang bertanya, mengapa saya setelah mengenal kebenaran, saya tetap terikat? Masalahnya adalah, kebenaran yang engkau ketahui hanya sebatas pengetahuan. Padahal kemerdekaan itu terjadi pada saat kita mempraktekkan, melakukan kebenaran firman yang kita ketahui tersebut. You will come to know the truth. To know di sini berarti berintimasi. Jadi kalau kita berintimasi dengan kebenaran, artinya kita melakukan kebenaran tersebut di dalam kehidupan kita. Itulah yang memerdekakan kita. Kalau kita tidak melakukan kebenaran yang kita ketahui, itu hanya sekedar pengetahuan. Kita tetap tidak akan merdeka di dalam hal ini. Mengapa? Karena mereka tidak melakukan kebenaran yang telah mereka ketahui dalam kehidupan mereka, sehingga kebenaran yang mereka ketahui tidak lebih dari sekedar teori pengetahuan tanpa praktek, sehingga mereka tetap terikat dalam kehidupan masa lampau mereka. Jadi kebenaran yang dapat memerdekakan kita adalah kebenaran yang kita lakukan, bukan hanya sekedar yang kita ketahui dan kemudian kita simpan sebagai pengetahuan. Bukan itu. Pada saat kita membaca kitab Yesaya pasal 61 ayat yang pertama, dikatakan Roh Tuhan Allah ada padaku, ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara.
itu diberitakan. Ada kabar sukacita di dalam hal ini. Jadi Nabi Yesaya diutus untuk menyampaikan 4 hal ini. Yang pertama, diutus untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, yaitu orang-orang yang tertindas akibat dosa, orang-orang terluka, terintimidasi, dan lain-lain sebagainya. Berapa banyak orang yang mengatakan dosaku sudah terlalu parah, dosaku sudah terlalu berat, aku tidak mungkin diselamatkan. Itu yang diingini oleh iblis. Tapi Nabi Yesaya pada waktu itu menyampaikan berita baik ini, ada kelepasan itu. Jadi kabar baik kepada orang sengsara ini diberitakan. Upah dosa mereka ditanggung oleh Yesus Kristus. Nah, yang kedua, Nabi Yesaya juga mewartakan merawat orang-orang yang remuk hati, orang-orang yang hatinya terluka, yang sangat terluka dalam, tertindas, tertolak, dan terbuang dari lingkungan dan lain-lain sebagainya. Ya, dia juga memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, tawanan dosa, orang tertawan dalam dosa, dan tawanan masa lampau akibat luka-luka yang dialami di masa lampau. Anak-anak yang bertumbuh tertindas karena orang tua memiliki harapan yang tidak realistis seperti mengharapkan anak-anak mereka perfect baik di sekolah maupun di rumah yang dapat menimbulkan stres dalam kehidupan anak-anak tersebut. Kecemasan, konflik. Jadi Nabi Yesaya memberitakan adanya pembebasan kepada para tawanan seperti ini. Yang keempat, memberitakan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Penjara apa? Penjara dosa, penjara kemarahan, penjara dendam, penjara balas dendam, penjara kebencian, penjara sakit hati, dan lain-lain sebagainya. Nah, semua yang disebutkan di atas ini adalah efek dosa yang membawa perubahan dalam tabiat dan karakter manusia. Tabiat dan karakter buruk dapat menimbulkan trauma akibat tindakan kekerasan, baik secara fisik maupun secara mental dan emosional. Trauma yang dialami tiap orang tidak sama, di mana berat dan ringannya trauma yang dialami setiap orang berbeda-beda. Ada trauma ringan dan ada juga trauma yang berat. Trauma sebagai sebuah konsep itu rumit. Trauma berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti luka. Dan awalnya perkataan trauma ini hanya digunakan untuk cedera fisik pada awalnya. Namun sejak abad ke-19, istilah ini juga diterapkan secara psikologis untuk merujuk pada tekanan mental atau emosional yang parah. Pengakuan akan trauma emosional telah lama disoroti yang timbul sebagai akibat perang. Selama Perang Dunia Pertama, trauma emosional ini dikenal sebagai kejutan peluru. Shell shock dulu namanya. Shell shock atau kejutan peluru. Trauma peluru, kaget karena peluru. Dan tentara yang menderita trauma ini seringkali diabaikan atau dicaci maki. Karena orang belum mengerti pada waktu itu. Kemudian setelah Perang Vietnam, istilah PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, atau bahasa Indonesianya gangguan stres pasca trauma, mulai digunakan setelah banyak diagnosis yang dilakukan oleh para veteran militer. Saat ini, PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder ini didiagnosis untuk berbagai peristiwa traumatis secara emosional atau fisik. Mulai dari perang, pelecehan, hingga kecelakaan atau kehilangan yang tragis. Pengalaman yang lebih kecil terkadang tidak begitu traumatis, namun bisa juga melemahkan sekalipun tidak traumatis. Karena alasan ini, beberapa ahli medis membagi trauma ke dalam kategori trauma besar dan trauma kecil. Dengan trauma kecil mencakup peristiwa seperti perceraian, kekhawatiran keuangan,
dan kehilangan pekerjaan. Tidak ada satupun yang termasuk dalam kategori trauma kecil yang memiliki kecenderungan untuk menyebabkan gejala stres pasca trauma, PTSD. Namun tetap saja bisa sangat menyulitkan dan mengganggu kehidupan sehari-hari, sehingga menyulitkan kita untuk merasa sehat dan bahagia. Jadi berdasarkan para ahli, para pakar ini, trauma kecil tidak dapat menimbulkan PTSD, tapi tetap saja mempersulit kelancaran daripada kehidupan tersebut. Karena pikiran kita akan terganggu, kenyamanan kita akan terganggu, kebahagiaan kita ini akan terganggu. Banyak orang mengalami trauma selama hidup mereka. Banyak. Baik trauma itu trauma besar maupun trauma kecil. Atau mungkin saja mereka mengalami keduanya, baik trauma kecil maupun trauma besar. Proses penyembuhan memang memakan waktu yang lama. Namun, mengatasi trauma tentu bisa dilakukan. Para psikoterapis, penulis terkenal, dan lainnya menyoroti jalan menuju pemulihan yang diakibatkan trauma. Psikoterapis memiliki banyak cara untuk membantu orang yang mengalami trauma untuk dapat dipulihkan kembali. Untuk pulih dari trauma, seseorang harus mampu bercerita tentang trauma yang dialaminya. Pilihan untuk bercerita tentang apa yang terjadi di masa lampau bukanlah hal yang mudah, karena goresan luka masa lampau akan kembali terbuka menganga lebar, dan itu menyakitkan. Memang menjalani proses kesembuhan itu, luka itu akan kembali terbuka. Dan ini adalah sebuah proses yang sangat tidak nyaman menjelang kesembuhan itu terjadi. Namun, lebih tidak nyaman lagi jika seseorang hanya karena takut luka tersebut menganga kembali, menolak untuk disembuhkan. Jadi, menolak untuk disembuhkan pada jangka panjangnya jauh lebih tidak aman. Karena mereka akan terus diam di dalam luka-luka masa lampau mereka. Ketika kita bisa membicarakan perasaan kita, perasaan itu menjadi tidak terlalu menekan kita lagi, tidak terlalu menjengkelkan, dan tidak terlalu menakutkan, dan tidak akan mengontrol kita suatu saat pada saat kita telah disembuhkan. Bukan berarti kita lupa. Oh enggak. Healed memory is not deleted memory. Pikiran yang telah disembuhkan itu bukanlah berarti pikiran yang telah terhapus. Oh bukan. Cuma cara pandang kita itu sekarang berbeda setelah disembuhkan. Orang-orang yang kita percayai dalam pembicaraan penting itu dapat membantu kita mengetahui bahwa kita tidak sendirian. You are not all alone. There is somebody else with you. Ada orang lain yang peduli terhadap apa yang kita alami tersebut. Banyak juga orang lain yang mirip dengan apa yang kita alami. Sudah barang tentu kita harus apa? Memiliki teman yang dapat dipercaya dan memiliki empati untuk dapat merasakan, bukan hanya sekedar mengerti apa yang sedang kita alami dan rasakan. Mereka akan memberikan telinga mereka dan betul-betul memperhatikan apa yang kita sampaikan kepada mereka dengan sangat antusias. Kita tidak bertanggung jawab akan dunia yang ada di sekeliling kita, apa yang dilakukan orang-orang di sekeliling kita, tapi kita bertanggung jawab atas pikiran yang kita gunakan untuk menciptakan dunia kita. Kita bertanggung jawab sepenuhnya terhadap apa yang kita izinkan masuk ke dalam pikiran kita. Kita juga bertanggung jawab atas perilaku kita dan atas perkataan kita, dan kita juga bertanggung jawab atas perasaan kita. Memang benar, perasaan kita dapat dipengaruhi oleh trauma masa lampau. Namun, kita bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi sembuh dari trauma masa lampau yang kita alami atau telah alami. Setiap terapis, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pasti akan berkata kepada kita yang terluka bahwa penyembuhan melibatkan ketidaknyamanan. Pasti. Begitu pula penolakan untuk disembuhkan. Dalam jangka panjang, seiring berjalannya waktu, menolak untuk sembuh selalu lebih menyakitkan. Meskipun trauma bisa menjadi neraka di dunia,
Sembuh dari trauma adalah anugerah Tuhan. Sekalipun proses penyembuhan melibatkan ketidaknyamanan. Namun proses ini sendiri merupakan perjalanan heroik yang menjadi milik kita masing-masing. Apapun yang pernah terjadi pada kita di masa lampau tidak terlalu penting. Karena kita tidak dapat mengontrol semua peristiwa yang terjadi pada kita atau yang telah terjadi pada kita. Namun apa yang kita lakukan terhadap apa yang pernah terjadi pada kita sangatlah penting karena kita memiliki kuasa untuk tidak dilukai oleh kejadian yang kita alami. Trauma itu seperti kesedihan. Kita bisa baik-baik saja selama beberapa waktu. Lalu efek trauma itu muncul kembali dan menggerogoti kita seakan-akan trauma itu baru saja terjadi sehari sebelumnya. Namun pada saat kita sembuh, kita akan mampu untuk mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi pada saat kita sembuh, kita mampu untuk mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dan kita akan dapat berfungsi dengan baik dalam masyarakat di mana kita berada. Dan kita dapat berbagi dan menjadi berkat bagi masyarakat tersebut. Karena pola pandang kita setelah kita menjadi sembuh berbeda. Bukannya pengalaman masa lampau tersebut terlupakan, tapi cara kita mengingat itu berbeda. Sekalipun kita tidak dapat mengampuni atau melupakan kejadian masa yang lampau, memilih untuk mengampuni itu merupakan cara yang terbaik bagi diri kita untuk memiliki cara baru mengingat apa yang pernah terjadi di masa lampau. Begitu banyak orang yang mengalami trauma, merasa gagal karena mereka mengalami hari yang buruk, minggu yang buruk, dan tahun yang buruk. Dan tahukah Anda, jika Anda bangun di pagi hari, Anda tidak gagal karena Anda sedang diberi sebuah kesempatan baru menghadapi hari yang baru untuk membuat perubahan terhadap apa yang kemarin belum dirubah. Anda dapat pulih dan berfungsi seutuhnya. Kita harus memiliki kemauan yang kuat untuk mengalahkan masa lampau. Selama ini kita disakiti oleh masa lampau. Berapa lama lagi kita mau mengizinkan masa lampau yang telah terjadi itu terus-menerus menggerogoti kesehatan kita? Kita harus memiliki kemampuan dan strategi baru untuk tidak mengizinkan masa lampau tersebut mengontrol kita yang hidup pada hari ini. Karena dengan mengizinkan masa lampau tersebut menggerogoti kehidupan kita pada saat ini, kita kehilangan kesempatan untuk menikmati hari ini dan dengan demikian tidak dapat mempersiapkan hari esok kita. Terkadang hal sulit dalam hidup adalah melepaskan apa yang menghambat kita karena apa yang menghambat kita untuk maju seringkali tersimpan dalam alam bawah sadar kita. Kita harus membawa segala sesuatu yang tersimpan dan terkubur di dalam alam bawah sadar ini ke alam sadar. Pada waktu kita membawa segala sesuatu yang tersimpan dalam alam sadar, alam bawah sadar, ke alam sadar, itulah awal daripada kesembuhan itu sendiri. Karena sekarang kita akan memandang dan akan mengambil kontrol sepenuhnya terhadap apa yang kita izinkan tinggal di dalam alam pikiran, tinggal di dalam hati kita tersebut. Sudah barang tentu kita tidak mengizinkan racun dalam bentuk apapun untuk tinggal di dalam alam pikiran kita. Karena ini dapat membunuh kita. Ini bisa berupa situasi menyakitkan yang harus kita atasi. Yang terdapat di dalam alam bawah sadar kita itu. Kehilangan seseorang yang kita kasihi, konsekuensi dari pilihan yang buruk, pekerjaan yang mengecewakan, atau bahkan sekedar pola pikir negatif yang tidak dapat kita hilangkan. Namun ia tinggal di dalam alam bawah sadar, sehingga sewaktu-waktu dia keluar tanpa kita sadari. Kita bisa terjebak dalam siklus bertahan, di mana kita fokus pada hal-hal yang kita gumuli, dan berakhir dalam siklus stres, frustrasi, sedih, dan sebagainya. We can get stuck in a holding pattern where we focus on the things that we struggle with and wind up in a cycle of stress, frustration, and sadness, etc., etc.
Namun ada kabar baiknya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Setelah kita melepaskan rasa sakit hati, kemarahan, kepahitan, atau penyesalan apapun yang kita simpan, kita dapat bergerak maju dengan bebas. Kita memiliki kemampuan untuk memulai jalan baru. Kita tidak lagi terbebani oleh beban apapun yang telah kita tinggalkan. Karena kita telah melepaskan beban tersebut. Kita tidak dibebani lagi. Jika kita sedang berada di ambang awal yang baru, kita dapat berhenti sejenak dan mulai memikirkan sesuatu yang bersifat positif sebagai antidot, sebagai penangkal terhadap pikiran negatif yang meracuni pikiran kita. Bagaimana caranya kita mengaplikasikan Matius pasal yang kelima ayat 43 dan ayat 44? Firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 43-44 sebagai berikut. Kamu telah mendengarkan firman. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ayat 44. Tetapi aku, kata Yesus, berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, yang menyebabkan kamu trauma. Roma 12 ayat 14. Roma 12 ayat 14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah, jangan mengutuk. Serta Matius 22 ayat 37 sampai 39 yang berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 37 hingga 39. Siapa sebenarnya yang diuntungkan dengan ayat-ayat untuk mengasihi, berdoa, dan memberkati orang yang bersalah kepada kita? Orang yang bersalah kepada kita, saya ulang, orang yang bersalah kepada kita kah? Atau kita yang diuntungkan melalui proses mengasihi, melalui proses berdoa, dan memberkati? Siapa yang diuntungkan? Orang bersalah kepada kita atau kita yang diuntungkan? Perintah yang disampaikan dalam Roma 12 ayat 14 jelas. Berkatilah dan jangan mengutuk. Tuhan tahu saat kita melakukan apa yang diperintahkannya ini, kita akan dibebaskan dari penjara kemarahan. Kita akan dibebaskan dari kejengkelan. Kita akan dibebaskan dari sakit hati. Kita akan dibebaskan dari rasa ingin membalas dendam, dari kepahitan. Dibebaskan dari luka-luka batin, trauma masa lampau kita. Nah, pengampunan adalah refleksi dari kemampuan untuk mengasihi kita sendiri. Sehingga melalui pengampunan yang tulus ini, kita dapat melanjutkan hidup kita. Karena kita telah keluar dari penjara kemarahan. Telah keluar dari penjara kejengkelan, sakit hati, kepahitan, maupun luka-luka batin. Dibebaskan dari perasaan ingin balas dendam, dan sebagainya ini. Dapatkah kita membayangkan berapa banyak waktu kita yang terbuang karena kita terpenjara dalam luka-luka masa lampau ini? Dapat dibayangkan. Orang yang melakukan tindakan kriminal, kemudian ditahan di dalam penjara. Kegiatan sehari-harinya hanya terbatas kepada lingkungan di dalam penjara tersebut. Mereka tidak dapat melakukan yang lain sampai mereka keluar. Seorang Amerika yang tertawan di Vietnam Utara mengatakan, selama kita dapat membuka pintu, itulah kebebasan itu. Orang yang terpenjara tidak dapat membuka pintu. Mereka terkunci di belakang jeruji besi tersebut. Kita menjadi tidak produktif saat kita terikat dengan trauma masa lampau, dengan luka-luka yang terjadi di masa lampau, dengan kemarahan, dengan kejengkelan, dan sebagainya ini. Waktu yang berlalu pun tidak pernah akan kembali lagi. Waktu tidak pernah dapat disimpan, hanya dapat dipakai. Bayangkan kalau satu hari kita menghabiskan waktu 10 menit, dan itu beberapa kali dalam satu hari. Katakan 3 kali merenung, marah, jengkel nih. Satu hari 3 kali 10 menit, 30 menit. 1 tahun 365 hari,
kali setengah jam. Wow, berapa hari, berapa minggu itu dalam 1 tahun? Banyak sekali. Agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama, sekali lagi, mari kita praktekkan prinsip mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Dengan tidak mengampuni, pertanyaannya adalah, apakah kita mengasihi diri kita sendiri? Jika kita mengasihi diri kita sendiri, pertanyaannya, mengapa kita mau mengizinkan diri kita terikat kepada apa yang telah terjadi di masa lampau? Mengapa kita mengizinkan masa lampau mengontrol kita? Dengan mengizinkan masa lampau mengontrol kita, apakah kita mengasihi diri kita sendiri? Inilah pertanyaan yang harus kita jawab. Jika kita mengatakan kita mengasihi diri kita sendiri, maka kita wajib membebaskan diri kita dari tawanan masa lampau tersebut dengan memberikan pengampunan. Dengan mengampuni, seseorang dibebaskan. Yang dibebaskan tersebut adalah kita yang mengampuni diri kita. Kita menunjukkan kasih. Bukan hanya kepada diri kita, tapi juga kepada orang lain tersebut. Disinilah kita menggenapi kasihlah sesama manusia tersebut di dalam hal ini. Jadi kebenaran yang memerdekakan itu adalah kebenaran yang kita praktekkan di dalam hal ini. Kita akan dimampukan untuk mengasihi sesama pada saat kita mampu mengasihi diri kita sendiri. Dengan berpikir, aku mengasihi diriku sendiri. Aku nggak mau terikat di dalam masa lampauku dan mengizinkan masa lampau mengontrol aku. Aku kehilangan sekian minggu dalam 1 tahun yang dapat aku pergunakan untuk hal-hal yang lain yang lebih berfaedah, yang lebih bermanfaat, yang lebih efektif di dalam hal ini. Ini adalah win-win solution. Apakah kita sadar pada saat kita bergelut untuk melepaskan diri kita dari penjara masa lampau yang menyakitkan, sesungguhnya kita siap untuk maju, kita siap untuk bertumbuh, dan kita siap untuk berkembang. Karena itu kita bergelut untuk melepaskan diri kita dari penjara masa lampau ini. Masalahnya adalah kita tidak mau melepaskan diri kita dari penjara masa lampau ini, sehingga kita tetap terpenjara. Kalau kita mengasihi diri kita bergelut, kita berusaha melepaskan diri kita dari penjara masa lampau itu, dan saat kita terlepas, banyak hal yang dapat kita lakukan. Jadi pada waktu kita bergelut, sebenarnya jauh di dalam lubuk hati kita yang terdalam tersebut, kita ingin maju, kita ingin berkembang. Karena itulah kita bergelut untuk melepaskan diri kita dari penjara masa lampau. Pengampunan adalah kemerdekaan, dan kemerdekaan adalah sebuah kebebasan yang layak diperjuangkan. Sekali lagi, kita tergoda untuk bereaksi dengan cara yang sama yang kita lakukan di masa lampau. Tanyakan, apakah kita ingin menjadi tawanan masa lampau atau menjadi pelopor masa depan? Pertanyaan ini wajib kita tanyakan. Ya, kita mau menjadi tawanan masa lampau lagi, terus-menerus terikat dengan masa lampau, atau kita ingin menjadi pelopor masa depan kita? Bebas dari ikatan masa lampau. Masa lalu sudah berlalu, dan pintu masa lalu telah tertutup. Dan masa lalu terbatas, dan tidak pernah akan kembali lagi. Masa depan terbuka luas tanpa batas selama kita masih bernafas. Kenyataannya adalah, kecuali kita melepaskan diri kita dari ikatan masa lampau, kecuali kita mengampuni diri kita sendiri, kecuali kita memaafkan situasi yang ada, kecuali kita menyadari bahwa situasinya sudah selesai. It is finished. Kita tidak bisa bergerak maju, dan kita tetap akan diam di tempat selamanya. Kita perlu mengambil keputusan, dan setelah keputusan diambil, kita mengambil tindakan. Untuk melihat dan memandang dunia secara berbeda, kita harus bersedia mengubah sistem kepercayaan kita. Artinya merubah pola atau cara kita berpikir, membiarkan masa lalu berlalu, meningkatkan kesadaran kita akan masa kini, dan menghilangkan rasa takut dalam pikiran kita. Satu hal yang tidak mungkin kita lakukan adalah kembali ke masa lampau dan membuat awal yang baru. Kita tidak mungkin kembali ke masa lampau dan membuat awal yang baru. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita bisa memulainya sekarang juga dengan pikiran baru yang segar,
dengan ide-ide yang baru dan segar dan membuat akhir yang baru, bukan awal yang baru. Kita membuat akhir yang baru. Karena goal kita sekarang berbeda setelah kita melepaskan diri kita dari ikatan masa lampau. Dan sekarang kita dapat berlari cepat. Nggak ada lagi yang menghabati kita. Satu hal yang harus kita ingat adalah kuasa untuk mengayunkan langkah pertama ada pada kita. Dan langkah kedua tidak pernah akan ada tanpa langkah pertama. Kita mempunyai dua pilihan. Memilih untuk mengendalikan pikiran kita atau membiarkan pikiran kita mengendalikan kita. Dua pilihan cuma. Memilih untuk mengendalikan pikiran kita, we are in charge, atau membiarkan pikiran kita mengendalikan kita. Yang mana? Takut untuk mengayunkan langkah pertama akan menyebabkan kita diam di tempat dan tetap terpenjara. Apa yang kita temukan dalam hidup ditentukan oleh sudut pandang kita. Artinya, di mana kita menaruh perhatian kita. Karena bukan apa yang kita lihat, tapi bagaimana cara kita melihat apa yang kita lihat. Where do you set your eyes on? Di mana kita menempatkan mata kita itu? Apa yang kita lihat? Kita harus melihat apa yang harus kita lihat, bukan apa yang ingin kita lihat. Ketika kita fokus pada dunia kecil yang diciptakan oleh pikiran kita kehilangan keindahan dan kemungkinan yang seharusnya kita nikmati. Kita terpaut oleh alam imajinasi kita itu sendiri. Nah, sebagai konklusi saya, sebagai summary saya dari apa yang kita bicarakan ini adalah seseorang tetap menjadi tawanan kebencian, tawanan dendam, tawanan sakit hati, dan sebagainya. Dan meringkuk dalam kebencian tersebut sampai dia memilih untuk memaafkan orang-orang yang menyakitinya. Atau dia akan melukai orang-orang yang tidak pernah menyakitinya. Karena dia akan menularkan perasaannya ini kepada orang lain. Ya, mengampuni adalah sebuah pilihan. Dan mengampuni itu berguna bagi diri kita sendiri. Karena dia yang mengampuni orang yang bersalah padanya akan terlepas dari penjara kemarahan, dari penjara sakit hati, dari penjara kepahitan, dari penjara kebencian, dari penjara dendam, dan masih banyak lagi listnya. Daftar ini masih panjang, bisa diisi sendiri. Jadi mari kita mengambil sebuah tindakan pada hari ini dengan memilih melepaskan diri kita dari kontrol masa lampau kita dan kita bergerak maju meninggalkan. Karena saat ini setelah kita melupakan atau meninggalkan masa lampau kita memandang masa lampau tersebut dari sisi pandang yang berbeda. Kita menciptakan cara baru untuk mengingat apa yang telah terjadi pada kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah Engkau terus menolong kami, membimbing kami, sehingga kami dapat berada di tempat di mana Tuhan inginkan kami berada. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita dan buka pintu hati kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Naik, tidak pernah turun. Diberkati saat engkau masuk, diberkati saat engkau keluar. Diberkati bakulmu, diberkati tempat adonanmu, diberkati kandunganmu, diberkati pelayananmu, diberkati kesehatanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu. Apapun yang kau lakukan dengan kedua tanganmu berhasil. Karena Tuhan memberkati engkau sehingga namanya dipermuliakan. Dan biarlah kita membuka lembaran waktu kita dengan hati penuh dengan ucapan syukur. Dengan hikmat marifat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus, saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya, menyebut kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai berjumpa kembali minggu depan atas izin Tuhan. Saya Rili, mohon diri. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.